Halo anak-anakku terkasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wis Ani percaya semua dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Oke, meskipun kondisi seperti ini, mari kita tetap semangat belajar, tetap stay at home dan jaga kesehatan kalian. Oke? Oke, pada kesempatan ini untuk anak-anak kelas 8 kita akan belajar tentang peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah kesempatan atau kemungkinan. Dalam hal ini kita akan belajar tentang peluang kejadian. Artinya kemungkinan dari suatu kejadian. Untuk memahami materi ini, Miss Ani akan berikan contoh. Dalam rangka mengadakan kegiatan kelas meeting, OSIS SMP Kristen Kalam Kudus akan mengadakan kegiatan pertandingan antar kelas. Kita ambil salah satu contoh pertandingan basket. Pertandingan tersebut wajib diikuti oleh masing-masing kelas, mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9, dengan aturan masing-masing kelas mengeluarkan satu tim. Berapa peluang kelas 8 menjadi pemenang? Langkah awal yang kita kerjakan adalah mendaftar dulu pesertanya, yaitu kelas 7A, 7B, kelas 8, kelas 9A, dan kelas 9B. Jadi, semua ada 5 peserta. Peserta ini yang disebut dengan ruang sampel. Sedangkan kelas 8 merupakan titik sampelnya. Jadi, peluang kelas 8 untuk menjadi pemenang adalah 1/5. Hal ini diperoleh dari titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Yang berperan sebagai titik sampel adalah kelas 8 dan berperan sebagai ruang sampel adalah banyak peserta. Kesimpulannya, peluang kejadian dapat diperoleh dari titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Sebuah dadu digulingkan. Berapa muncul dadu bermata 3? Langkah yang pertama, kita daftar dulu ruang sampelnya. Dalam hal ini, mata dadu mempunyai 6 mata, yaitu 1, bermata 2, bermata 3, bermata 4, bermata 5, dan bermata 6. Mata dadu inilah yang merupakan ruang sampel. Jadi ruang sampel dadu ada 6. Langkah yang kedua, tentukan titik sampelnya. Yang merupakan titik sampel adalah mata dadu 3. Jadi titik sampelnya ada 1. Peluang muncul dadu bermata 3 adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Titik sampelnya ada 1 dan ruang sampelnya ada 3. Jadi 1/6. Contoh yang kedua. Sebuah dadu digulingkan. Berapa peluang munculnya dadu bermata bilangan prima?
tentukan dulu ruang sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, tentukan titik sampelnya, yaitu mata dadu prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi titik sampelnya ada 3. Peluang munculnya dadu bermata prima adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel, sama dengan 3 dibagi 6. Kita sederhanakan jadinya 1/2. Jadi peluang munculnya dadu bermata prima adalah 1/2. Contoh yang ketiga, sebuah koin dilambungkan, berapa peluang muncul gambar? Tentukan dulu ruang sampelnya. Pada uang logam terdapat gambar angka dan gambar. Jadi ruang sampelnya ada 2. Langkah yang kedua, tentukan titik sampelnya, yaitu uang logam yang bergambar. Ada 1. Jadi peluang munculnya gambar adalah 1/2. Nah, bagaimana jika uang logam dilambungkan bersama-sama? Nah, bagaimana jika uang logam yang dilambungkan ada 2? Perhatikan contoh. 2 uang logam dilambungkan secara bersama-sama. Berapa peluang muncul angka pada logam 1 dan gambar pada logam kedua, atau sebaliknya? Langkah awal, tentukan ruang sampelnya. Ada 2 uang logam. Jadi kita buat tabelnya, atau bisa juga dengan menggunakan pohon. Perhatikan gambar berikut. A itu merupakan simbol dari angka dan G merupakan simbol dari gambar. Jadi ruang sampelnya ada 4. Yang kedua, tentukan titik sampelnya. Titik sampelnya adalah 1 angka dan 1 gambar. Perhatikan di pohon tabel tadi, ada 2 yang muncul angka dan gambar. Jadi titik sampelnya ada 2. Peluang muncul 1 angka dan 1 gambar pada 2 buah logam yang dilempar bersama-sama adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Titik sampelnya ada 2 dan ruang sampelnya 4. Jadi 2/4. Kita sederhanakan jadinya 1/2. Nah, sampai di sini materi peluang pada pertemuan hari ini. Supaya lebih paham mengenai materi peluang, Miss Ani akan memberikan latihan. Selesaikan soal-soal latihan berikut dengan benar.